Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Triviana Felix Polak dengan NIM 220911020029. Saya jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Samratulangi. Di video kali ini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu mengulas buku. Dan buku yang akan saya ulas berjudul An Introduction Literary Studies. Dalam membuat ulasan buku, kita memerlukan 5 tahapan, yaitu yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman evaluasi. Kita masuk dalam tahapan yang pertama, yaitu identitas buku. Judul buku An Introduction to Literary Studies. Pengarang Mario Clarer, penerbit Routledge, tahun penerbitan 2004 dengan nomor ISBN 9780415281643, jumlah halaman 192, bahasa yang digunakan bahasa Inggris, warna sampul buku biru, lingkup penerbitan internasional. Yang kedua, orientasi buku. Buku An Introduction to Literary Studies merupakan buku yang ditulis oleh Mario Clarer, seorang profesor sastra Inggris di Universitas Innsbruck, Austria. Clarer telah menulis sejumlah buku dan juga artikel mengenai sastra, termasuk An Introduction to Literary Studies ini, yang merupakan karya terkenalnya. Buku ini merupakan buku yang memiliki pengantar yang lengkap dan terperinci mengenai studi literasi, yang di dalamnya mencakup pemahaman teoritis, metodologi penelitian, dan analisis kritis. Clarer dikenal sebagai seorang akademis yang telah berpengalaman dalam bidang sastra, dan buku yang ditulisnya telah diakui sebagai suatu sumber penting dalam studi literasi. Mario Clarer memberikan panduan penting bagi para pemula dalam studi sastra Inggris. Ia menawarkan diskusi yang ringkas dan mudah untuk dipahami mengenai isu-isu utama dalam studi teks sastra. Mario juga telah menyajikan daftar istilah penting dalam sastra dan sinematik serta memberikan saran bacaan lanjutan. Kita masuk dalam tafsiran isi buku. Buku An Introduction to Literary Studies membahas berbagai topik yang berkaitan dengan studi literasi, di antaranya seperti teori literasi, metode penelitian, analisis kritis, dan kasus praktik. Buku ini juga membahas kelebihan dan kekurangan studi literasi yang di dalamnya mencakup berbagai aspek seperti teori, praktik, serta metode penelitian dalam suatu studi literasi. Tujuan utama buku ini adalah sebagai sarana untuk membuat mahasiswa dan juga peneliti dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai studi literasi. Buku ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana melakukan penelitian dalam bidang studi literasi. 2004 merupakan tahun di mana pertama kali buku ini diterbitkan oleh penerbit. Keempat, evaluasi buku. Buku An Introduction to Literary Studies merupakan sumber yang penting bagi mahasiswa dan peneliti yang berkeinginan mengkaji teks literasi lebih mendalam dan kritis. Buku ini juga memberikan pemahaman teoritis, metodologi penelitian, serta analisis kritis yang dapat diaplikasikan pada berbagai konteks penelitian dan pembelajaran. Namun buku ini mungkin terlalu teknis dan khusus bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang akademik dalam studi literasi. Meskipun begitu, karya ini tetap diakui sebagai sebuah referensi utama dalam studi literasi. Dengan struktur yang terdiri dari 8 bab, buku ini menyajikan informasi dengan tepat dan jelas. Dimulai dari pengenalan tentang sastra, mengaplikasikan penulisan yang tegas, dan menjelaskan istilah asing dengan baik. Jadi walau teknis, buku ini bisa dijadikan sebagai referensi utama dan memberikan penjelasan panjang namun terperinci dengan total 192 halaman. Kemudian yang terakhir, rangkuman evaluasi buku. Secara keseluruhan, buku An Introduction to Literary Studies merupakan sumber yang penting untuk mahasiswa dan peneliti yang berkeinginan serta memiliki minat dalam mengkaji teks literasi secara lebih mendalam dan kritis. Buku ini juga memberikan pemahaman teoritis
metodologi penelitian, serta analisis kritis yang dapat diaplikasikan pada berbagai konteks penelitian dan juga pembelajaran. Meskipun begitu, buku ini mungkin terlalu teknis dan khusus bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang akademik dalam studi literasi. Namun karya ini tetap diakui sebagai referensi utama dan penting dalam studi literasi. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.